Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Alhamdulillah. Pagi ini pelajarannya bahasa Indonesia. Kita akan belajar membaca nyaring. Membaca nyaring itu bagaimana? Membaca nyaring itu membaca bersuara. Teman-teman krungu. Kan ada membaca nyaring, ada membaca di dalam hati. Membaca dalam hati di batin. Jadi macam ini. Tapi membaca, tapi tidak bersuara. Kalau membaca nyaring itu membaca tapi bersuara sehingga teman-temannya yang lain. Sekarang Pak Eko akan membaca nyaring, anak-anak yang mendengarkan. Setuju? Setuju ya. Perhatikan baik-baik. Ini buku cerita. Judulnya apa? Batu Menangis. Berarti sudah bisa membaca semua ya. Adakah yang belum bisa membaca? Ada. Belajar. Nanti belajar saya. Batu menangis. Batu bisa menangis. Batu kok bisa menangis? Kira-kira nanti bagaimana ya ceritanya? Makanya perhatikan dulu ya. Nah, Batu menangis. Ini cerita karangan. Di sini ada. Ini pengarangnya. Namanya Erni Fitri Astuti. Erni Fitri Astuti ini pengarangnya ini. Saya membuat cerita ini namanya Erni Fitri Astuti. Kemudian ini ada gambarnya. Ini namanya cover. Cover itu gambar dan dibuka ini cover. Yang membuat covernya siapa? Di sini ada penulis pembuat covernya namanya Emma, ya. Jadi gambarnya ini namanya apa tadi? Cover. Ini judulnya apa? Batu Menangis. Pengarangnya di sini. Kemudian buku ini diterbitkan oleh penerbit yang namanya di sini Intan Pariwara. Jadi Intan Pariwara itu namanya penerbit yang menerbitkan buku ini, bukan nama orang. Kalau yang mengarang namanya Erni Fitri Astuti. Sekarang kita tanya bagaimana kita dengarkan bersama-sama, ya. Batu menangis. Batu kok bisa menangis? Ya, sekarang perhatikan baik-baik. Dengarkan ya. Dengarkan baik-baik. Punde bersama ibunya tinggal di pedalaman Kalimantan Barat. Punde itu siapa kira-kira? Punde itu nama anak. Nah, nama anak. Punde bersama ibunya tinggal di pedalaman Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu pulau di sana. Jawa. Kita ambil Jawa. Pulau Kalimantan itu di sana. Ya. Punde dan ibunya menempati sebuah gubuk. Jadi Punde itu menempati sebuah gubuk. Rumahnya gubuk. Ayo, perhatikan ini sahabat lagi. Perhatikan. Punde dan ibunya menempati sebuah gubuk. Itu rumahnya gubuk, tidak rumah yang bagus, tidak rumah yang mewah. Tinggalnya di pedalaman. Pedalaman itu maksudnya apa? Pedalaman kuwi omahe nang alas, nang desa, nang pelosok. Di tengah-tengah kota, jauh dari kota. Omahe gubuk. Ini kira-kira yang ibunya yang mana, yang Punde yang mana ya? Ini ya, ibu Punde. Ini Punde. Punde itu namanya anak, itu namanya Punde. Nah, kita lanjut. Sebenarnya Punde gadis berparas cantik. Punde itu cantik loh. Namun Punde pemalas dan manja. Punde tidak mau membantu ibunya bekerja. Punde malas dan manja. Malas itu bagaimana malas itu? Malas itu set, tidak mau membantu. Manja, ora gelem ngewangi ngopo-ngopo. Jadi bagus tidak itu? Tidak. Kalian tidak boleh jadi anak yang pemalas, tidak boleh anak yang manja. Harus bantu ibunya. Ya toh? Punde tidak mau membantu ibunya bekerja. Punde lebih suka bersolek di depan cermin.
Orang bersolat maksudnya di bersolat. Bersolat kan yang harus kocok, dia bilang lo udah ngocak ngecek. Nah, bersolat, liftikan, iya apa gitu deh? Alisan. Berarti kadang-kadang bermacam. Nah, oke, ya kan? Ayah Punde telah meninggal. Telah meninggal itu berarti wis tidak ada, wis mati. Jadi Punde punya ayah tidak? Tidak, sudah meninggal. Ya. Oleh karena itu, Ibu Punde bekerja keras. Bekerja keras itu ya bergawe tenanan karena tidak punya ayah. Jadi gue mencukupi kebutuhan, ibu bekerja. Nah, makanya ibunya bekerja keras. Ibu Punde bekerja mencari rumput. Ibu Punde juga mencari kayu bakar di ladang. Kira-kira mencari kayu bakar untuk apa? Bunga mas apa? Dijual karena tidak mempunyai ayah. Jadi kayunya dijual untuk membeli buah. Nah ini uang untuk kayu bakarnya. Besok tolong carikan rumput untuk ternak saya. Jadi kayu bakar tadi dijual. Ya, terima kasih Bu, saya antar rumputnya ke rumah Ibu besok pagi. Jadi besok adol kayu, ya adol rumput. Dibawa apa? Dibawa kebutuhan hidupnya. Punde selalu mengeluh. Punde mengeluhkan keadaannya yang miskin. Benar? Mengapa aku terlahir sebagai anak orang miskin? Aku tidak seharusnya berada di sini. Seharusnya aku tinggal di istana, bukan di gubuk ini. Jadi mengeluh menggerutu-gerutu. Kok aku jadi wong miskin? Orang jadi wong kaya. Nek kaya susah. Nah, jadi ini susah jadi wong miskin. Tidak boleh menggerutu, tidak boleh mengeluh, ya. Apa aja dia miskin tidak boleh. Bersyukur, betul bersyukur. Yang penting tetap bersyukur. Tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu. Ternyata sahabat Punde datang. Ia memberitahu Punde tentang pesta di sana. Jadi ujuk-ujuk orang mengetuk pintu. Dek. Dingake jebulannya temannya Punde. Kira-kira apa ya temannya Punde? Ia memberitahu Punde tentang pesta di sana. Acarane iki teko ngomongi ngenai undangan. Sesuk melu pesta ya ning desa. Kira-kira Punde mau tidak? Tidak pesta. Nah, kita lanjutkan. Lusa di desaku diadakan pesta. Lusa ki sok mbe? Apa kamu mau datang ke pesta bersamaku? Tentu saja aku mau. Aku akan datang ke pesta bersamamu. Dijak pesta. Terus aku datang. Nah, nanti makanya kita lanjutkan ceritanya ya. Punde menunggu ibunya pulang dari ladang. Ladang itu apa? Ladang itu apa? Ladang itu sawah. Tempatnya bekerja. Nah, ya di belakang itu siapa kok malah gojek itu? Nggak dengarkan nanti katanya nggak bisa loh di mana gojek ya. Ya. Punde menunggu ibunya pulang dari ladang. Tidak lama kemudian ibu Punde pulang. Kira-kira ibu Punde pulang, terus Punde mengapa? Bu, belikan aku baju baru. Lusa ada pesta di desa sebelah. Aku ingin memakai baju baru. Jadi Punde mau bareng dijak kancane mangkat pesta, terus pengen baju baru. Isin nek nganggo klambi sing lama. Terus ngenteni ibune. Kok kon pakai baju sing baru. Kira-kira anak-anak yang mau pergi ke pesta tidak punya baju baru, apa harus beli baju baru? Tidak, kasihan ibunya, kasihan orang tuanya. Itu tidak harus baru, yang penting bersih dan rapi ya. Pakailah pakaian yang ada nak. Kita harus hemat agar bisa membeli makanan. Tuh, ibunya menyarankan disuruh pakaian-pakaian yang ada. Tapi bagaimana nanti dengan Punde? Punde tetap ingin membeli baju baru. Punde terus memaksa ibunya. Akhirnya ibu Punde menuruti permintaan anaknya. Ya sudah, ibu
akan membelikan baju baru untukmu. Nah, akhirnya ibunya ya tetap oke. Padahal ibunya kira-kira kaya tidak? Tidak. Hasilnya menjual kalung, hasilnya menjual rumput, malah dibutuhkan baju baru. Padahal untuk mantan. Ayo coba kakinya di bawah, Mak. Nah. Keesokan harinya, Punde bersama ibunya ke pasar. Ayo, kita ke pasar. Ibu tidak tahu baju yang kamu inginkan. Nanti kamu bisa memilih sendiri. Ya, akan tetapi ibu harus berjalan di belakangku. Aku malu berjalan berdampingan dengan ibu. Mau kok ibu ini kok ngelakuin begini? Apa tadi kira-kira? Kita ini pembantunya. Mengapa kok ibu kok berjalan kayak tok bareng? Kok ini? Ibu harus berjalan di belakangku. Kira-kira tak ngopo? Aku malu berjalan berdampingan dengan ibu. Jadi Punde iki nek mlaku karo ibune malu isin. Tak ngopo? Kayak aku nih. Tak ibune Punde kuno, elik, gek Punde itu cantik. Kira-kira begitu boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Jadi meskipun ibu kita sudah tua, tidak cantik, tidak boleh kita malu, ya. Nah, tidak boleh. Selama perjalanan ibunya mengajak Punde berbicara, Punde marah. Diamlah Bu, jangan berbicara terus. Baiklah nak. Punde bertemu dengan temannya. Hai Punde, kamu mau kemana? Siapa itu yang berjalan di belakangmu? Hei, aku mau ke pasar. Dia pembantuku. Padahal siapa tadi yang berjalan bersama Punde? Ibunya. Tapi Punde mengatakan dengan temannya itu pembantuku. Boleh tidak begitu? Tidak boleh wong ibunya kok pembantunya. Karena ibunya jelek sudah tua. Terus Punde itu malu. Itu ibuku ya pembantuku. Karena dia merasa malu. Nah, kita lanjut ya. Nah, Ibu Punde sedih mendengar jawaban Punde. Namun Ibu Punde mencoba berbesar hati. Baju yang kau pakai jelek, pantas saja Punde malu. Punde dan ibunya tiba di pasar. Banyak pedagang menawarkan baju dan kain. Punde dan ibunya mendatangi salah satu pedagang. Ayo Bu, kita lihat baju yang di sana. Oh. Ayo. Pedagang baju kagum akan kecantikan Punde. Kagum gitu. Kagum ini gumun. Anaknya cantik banget. Punde itu cantik banget ternyata. Wah, ibu pasti senang punya anak secantik ini. Dia bukan ibuku, dia pembantuku. Bajunya jelek-jelek. Jadi Punde tetap malu mengatakan bahwa itu pembantunya padahal ibunya, ya. Punde meninggalkan pedagang itu dengan muka kesal. Kira-kira muka kesal itu begitu. Makel. Karena apa? Karena diarani widine mau deh. Kemudian Punde berpindah ke pedagang baju yang lain. Ya. Punde asik memilih-milih baju. Tiba-tiba ada seorang wanita berbicara. Wah, anak ibu cantik sekali. Aku bukan anaknya, dia itu pembantuku. Ibuku ada di rumah. Ibuku cantik sepertiku. Kalau ibunya kok ini pembantu nih, dengan kok ibunya rada umur ke elit, tidak boleh ya, tidak boleh. Ibu Punde sangat sedih mendengar kenyataan Punde. Namun Ibu Punde terus bersabar. Kira-kira kok Ibu Punde kok bersedih tak apa? Ibu itu pembantu nih, makanya sedih ya. Ya Tuhan, ampunilah anakku. Sadarkanlah dia atas kesalahannya. Ampunilah dosanya. Ya. Punde terlihat kesal. Ibu Punde mengajak Punde ke warung. Ibu Punde mencoba menenangkan anaknya. Ayo nak, kita ke warung itu. Kita beristirahat sejenak. Nah warung ya iya.
Punde dan ibunya sampai di warung. Kira-kira sampai di warung apa? Hah? Kira-kira sampai di warung apa? Biasanya minum, ya. Ibu Punde memesan 12 minuman. Tidak lama kemudian penjaga warung menyerahkan minuman. Penjaga warung memuji kemiripan Punde dan ibunya. Wah, ibu pasti senang memiliki putri cantik. Wajah ibu dan putri ibu mirip. Kira-kira Punde senang orang di mana kuwi? Tidak, malu, tidak senang. Punde tidak terima disamakan dengan ibunya lah. Disamakan ibunya kok ora gelem. Kayak ibunya wis tuwa, kayak ibunya jelek. Punde tidak dapat menahan amarahnya. Punde berteriak di tengah keramaian warung. Hei kalian semua, dengarkan aku. Dia pembantuku. Ibuku cantik dan bersih sepertiku. Perempuan tua ini bukan ibuku. Ibu Punde kaget mendengar teriakan Punde. Ibu Punde menenangkan Punde. Punde berlari keluar warung. Punde, aku ini ibumu nak. Aku yang mengandung dan membesarkanmu. Aku ini ibu cantik dan kaya, tidak sepertimu. Tuhan pasti salah. Aku tidak mau hidup bersama ibu. Lebih baik aku menjadi batu. Ibu Punde menasihati Punde. Akan tetapi Punde tidak mau mendengarkan. Punde justru menyakiti ibunya. Astaga nak, jagalah ucapanmu. Jangan berbicara seperti itu. Kata-kata yang kita ucapkan adalah doa. Jadi kata-kata itu doa. Makanya kita tidak boleh ngeyel, tidak boleh menghardik, menggetak sama orang tua. Orang tua kan yang mengandung kita. Dia cilik kan kita sih gendong. Bapakku tak ada di bawah. Tidak boleh. Biarkan saja. Aku tidak suka dengan keadaanku seperti ini. Kira-kira Punde kok tidak suka dengan keadaanku, maksudnya apa? Karena Punde ibunya jelek. Karena Punde miskin, jadi Punde itu tidak suka. Jadi tidak boleh seperti itu. Mama miskin ya tidak apa-apa, tetap dihargai karena mama ibu dewi. Dia sing mengandung, sing ngerawat-rawat dia cilik tekan saiki, sing ngubahke pakaian, sing ngenahi makan, sing membeli sangu, itu makanya harus dihargai. Duar, tiba-tiba petir menyambar, langit menjadi gelap. Punde dan ibunya terkejut. Punde juga ketakutan. Ibu, aku takut. Siapa ini yang bilang ibu aku takut? Ibu aku takut. Kenapa kok Punde kok takut? Karena ada petir. Ada mau gangnya, ada mau ada ibu. Wah, petir terus menyambar-nyambar. Ibu Punde mengajak Punde pulang ke rumah. Ayo nak, cepat nak. Kita harus cepat pulang. Sepertinya sebentar lagi akan hujan. Ibu Punde dan Punde terus berjalan. Di tengah perjalanan Ibu Punde merasa Punde tidak mengikutinya. Oh, mana Punde kok orang aku. Kemudian Ibu Punde menoleh ke belakang. Nanti tuh anakku kok orang eneng terus noleh, gitu. Ditoleh ke orang eneng. Punde terlihat ketakutan sambil memandangi kedua kakinya. Dideloki sikile ngene iki. Dideloki gitu. Punde, astaga nak, apa yang terjadi padamu? Kakiku bu, kakiku tidak bisa digerakkan. Kakiku juga mengeras. Jadi kakiku langsung diubahke. Aku atos, gitu. Tolong aku, gitu. Ibu Punde mendekati Punde. Ibu Punde memeriksa kaki Punde. Ibu Punde mulai menangis. Punde, segeralah minta ampun kepada Tuhan nak. Ampunilah aku Tuhan, ampuni aku. Punde menyadari kesalahannya. Punde memohon maaf kepada ibunya. Mengapa Punde kok menyadari kesalahannya? Kesalahannya Punde apa? Kesalahannya Punde apa kepada ibunya? Menjelek-jelekan orang tua, menggetak-getak orang tua, itu kesalahannya. Gitu, maafkan kesalahanku bu, ampuni aku. Perlahan-lahan tubuh
tubuh Punde mengeras, tubuh Punde berubah menjadi sebungkah batu. Jadi awalnya itu jadi sebungkah batu sing gede. Anehnya batu itu terus mengeluarkan air mata. Jadi batu ini mengeluarkan air mata. Ya, batu itu kemudian dikenal dengan nama batu menangis. Batunya nangis terus. Kira-kira ibunya sedih tidak? Sedih. Punde yang tadinya anak durhaka, yang tadinya ngeyel, akhirnya menjadi batu. Nah, dari cerita ini kesimpulannya kira-kira apa? Anak-anak tidak boleh apa? Bantah. Tidak boleh membantah orang tua, tidak boleh menjelek-jelekan orang tua, harus menerima keadaan orang tua miskin ya tidak apa-apa, orang tuanya jelek ya tidak apa-apa, ya harus membantu. Di sini tadi Punde anaknya mau membantu orang tuanya tidak? Tidak, anaknya malah banyak bersolek di depan orang. Ya, jadi dari cerita ini ya bisa kita ambil hikmahnya, kita tidak boleh menjadi anak yang durhaka, anak yang pemalas, tidak suka banget. Oke, ya, nah, demikian kegiatan membaca nyaring pada pagi hari ini, ya. Lain kali bisa membaca nyaring dengan judul yang berbeda. Kira-kira anak suka tidak membaca nyaring? Hah?